Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rehan Armandani dengan NIM 030713821260661 dari Praktikan Bank M Fadli As-Sidiki. Di sini saya akan menjelaskan film Moluska dan Brachiopoda. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, film Moluska. Pengertiannya, moluska adalah kelompok hewan yang sifatnya tripoblastik, selomata, dan invertebrata yang bertubuh lunak dan multiseluler. Istilah moluska berasal dari bahasa Yunani dari kata molluscus yang berarti lunak. Moluska termasuk dalam hewan yang lunak, baik dengan cangkang ataupun tanpa cangkang. Seperti dari berbagai jenis kerang-kerangan, siput, kiton, dan cumi-cumi serta kerabatnya. Moluska ini merupakan film yang terbesar kedua dari kerajaan binatang atau Animalia, sesudah film Arthropoda. Pada saat ini, diperkirakan terdapat 75.000 jenis dengan ditambah 35.000 jenis yang dalam bentuk fosil. Moluska hidup di air laut, air tawar, payau, dan darat. Habitat moluska dapat berada di palung benua laut sampai dengan pegunungan yang tinggi, dan bahkan dapat ditemukan dengan mudah di sekitar rumah kita. Moluska dipelajari pada cabang zoologi yang disebut dengan malakologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur tubuh moluska dan sistem reproduksi moluska. Moluska merupakan hewan hermaprodit, yakni mempunyai alat kelamin jantan dan betina dalam satu individu atau berumah satu. Tetapi ada juga yang alat kelaminnya terpisah atau berumah dua. Oleh karena itu, cara reproduksinya dengan cara fertilisasi internal. Tubuh moluska mempunyai 3 struktur utama, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kaki, yang merupakan penjuluran bagian tubuh yang terdiri dari otot-otot. Kaki moluska ini berfungsi untuk bergerak, merayap, atau menggali. Sebagian jenis moluska kakinya digantikan dengan tentakel, yang fungsinya dalam menangkap mangsa. Yang kedua, massa visceral, yaitu bagian tubuh yang lunak, tempat terdapatnya organ-organ tubuh. Massa yang diselubungi oleh jaringan tebal yang disebut dengan mantel. Dan yang ketiga itu ialah mantel, yang merupakan bagian yang menyelubungi dan melindungi massa visceral. Pada mantel terdapat rongga cairan yang merupakan tempat lubang insang, anus, dan cairan hasil ekskresi. Mantel bisa mengekskresikan komponen yang membentuk cangkang. Kemudian ciri-ciri moluska. Yang pertama, mempunyai ukuran dan tubuh yang bervariasi. Yang kedua, mempunyai tubuh lunak dan tidak berruas-ruas. Yang ketiga, mempunyai triploblastik selomata. Yang keempat, merupakan hewan invertebrata atau tidak mempunyai tulang belakang. Yang kelima, hidup di air dan di darat. Yang keenam, mempunyai cincin syarat yang merupakan sistem saraf. Yang ketujuh, organ ekskresi berupa nefridia. Yang kedelapan, mempunyai radula atau lidah yang bergigi. Yang kesembilan, bersifat hewan heterotrof. Yang 10, berkembang biak secara seksual. Dan yang terakhir, moluska itu memiliki struktur tubuh yang simetri bilateral. Selanjutnya, klasifikasi moluska. Yang pertama ada Ampeniura. Ampeniura adalah jenis moluska yang masih primitif. Ampeniura mempunyai tubuh simetri bilateral, mempunyai beberapa insang di dalam rongga mantelnya. Hidupnya pun di sekitar pantai. Contohnya itu berasal dari genus Chiton, yang mana gambarnya dapat dilihat pada PPT yang telah ditampilkan. Yang kedua itu ada Scapopoda. Scapopoda hidup di laut atau di pantai. Mempunyai cangkang yang tajam, berbentuk seperti trompet, mempunyai kaki kecil, di kepalanya terdapat beberapa tentakel, dan tidak mempunyai insang. Contohnya itu spesies dari Dentalium vulgare. Yang ketiga ada Gastropoda. Gastropoda merupakan hewan yang memakai perutnya sebagai kaki. Hidupnya pun di darat, air tawar, maupun di laut. Umumnya gastropoda mempunyai cangkang. Contohnya itu spesies dari Ceratostoma inonartum. Yang keempat, Cephalopoda. Cephalopoda memakai kepalanya sebagai alat gerak. Memiliki endoskeleton, eksoskeleton, atau tanpa keduanya. Tubuhnya pun simetri bilateral. Tubuhnya terdiri dari kepala, leher, dan badan. Contohnya itu spesies dari Goniatites sp. Yang kelima adalah
Pelecypoda atau Bivalvia. Pelecypoda mempunyai bentuk kaki seperti kapak yang terletak di anterior. Bivalvia merupakan hewan bercangkang yang terdiri atas dua bagian, mempunyai sistem saraf dan otak yang berkembang biak dengan baik, kemudian hidup di air tawar dan laut. Contohnya itu ada Dreissena polymorpha. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang filum Brachiopoda. Pengertiannya, filum Brachiopoda berasal dari bahasa Latin yaitu brachium yang berarti lengan dan poda yang berarti kaki. Jadi, filum Brachiopoda ini adalah hewan yang merupakan suatu kesatuan tubuh yang difungsikan sebagai kaki dan lengan. Brachiopoda adalah bivalvia yang berevolusi pada zaman awal periode Kambrian yang masih hidup hingga sekarang. Mereka seringkali disebut dengan lampu cangkang, yang merupakan komponen penting organisme bentos pada zaman Paleozoik. Film ini merupakan salah satu film kecil dari bentik invertebrates, yang hingga saat ini terdapat sekitar 300 spesies dari film ini yang mampu bertahan dan sekitar 30.000 fosilnya telah dinamai. Film Brachiopoda mempunyai dua buah cangkang yang mirip Pelecypoda. Tetapi perbedaannya bahwa cangkang Brachiopoda ini tidak sama satu dengan yang lainnya. Kemudian ada anatomi tubuh film Brachiopoda. Brachiopoda mempunyai dua cangkang atau valve, yaitu pedicle atau ventral valve dan brachial atau dorsal valve. Tubuh tertutup oleh dua cangkang, satu ke arah dorsal dan yang lainnya ke arah ventral. Biasanya melekat pada substrat dengan pedicle. Cangkang dilapisi oleh mantel yang dibentuk oleh pertumbuhan dinding tubuh dan membentuk rongga mantel. Cangkang Brachiopoda tersusun oleh senyawa karbonat atau kitin dan kalsium fosfat. Cangkangnya biasanya mempunyai hiasan berupa garis tubuh, costae atau costelle. Kedua buah cangkang dihubungkan oleh gigi pertautan atau pada Brachiopoda articulata dan sistem otot pada Brachiopoda inarticulata. Berikut gambar dari anatomi eksternal filum Brachiopoda yang dapat dilihat pada PPT yang telah saya tampilkan. Kemudian cara hidup filum Brachiopoda. Secara umum, cara hidup Brachiopoda meliputi tempat atau lingkungan dia tinggal, cara dia beradaptasi atau hidup dengan lingkungannya, cara makannya, dan cara reproduksinya. Berbagai macam poin yang mencirikan cara hidup dari Brachiopoda adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Brachiopoda hidup tertambat di dasar laut, lewat suatu juluran otot yang disebut dengan pedicle. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan makanan dan oksigen, Brachiopoda mempunyai lopopor yang berfungsi menggerakkan air di sekitarnya, sehingga sirkulasi oksigen ke dalam dan keluar tubuh dapat berlangsung. Begitu pula dengan makanan. Yang ketiga ada mereka dapat hidup di air tawar namun sangat jarang. Yang keempat itu mampu hidup pada kedalaman hingga 5.600 meter secara bentos sesil. Dan yang terakhir itu genus Lingula hanya hidup pada daerah tropis atau hangat dengan kedalaman maksimal 40 meter. Selanjutnya, klasifikasi filum Brachiopoda. Klasifikasi filum Brachiopoda dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada Brachiopoda inarticulata, yang dimana ciri-cirinya adalah tidak mempunyai pertautan dan garis pertautan. Cangkang atas dan bawah atau valve tidak dihubungkan dengan otot dan terdapat soket dan gigi yang dihubungkan dengan selaput pengikat. Pertautan kedua cangkangnya dilakukan oleh sistem otot, sehingga setelah mati cangkang langsung terpisah. Cangkang pada umumnya berbentuk membulat atau seperti lidah, tersusun oleh senyawa fosfat atau kitin. Mulai muncul sejak zaman Kambrium awal hingga masa kini. Contohnya itu genus dari Lingula. Yang kedua ada Brachiopoda articulata, yang dimana ciri-cirinya adalah cangkang dipertautkan oleh gigi dan soket. Cangkang umumnya tersusun oleh material karbonatan, tidak mempunyai lubang anus, mempunyai keanekaragaman jenis yang besar, banyak yang berfungsi sebagai fosil indeks, dan mulai muncul sejak zaman Kapur hingga saat sekarang atau masa kini.
Contohnya itu dari genus Terebratulid. Fosil Brachiopoda dan kegunaannya dalam geologi. Kegunaan fosil Brachiopoda ini yaitu sangat baik untuk fosil indeks, untuk strata pada suatu wilayah yang luas. Contohnya itu kegunaan fosil Brachiopoda dalam geologi, seperti Brachiopoda dari kelas Inarticulata, di mana genus Lingula merupakan penciri dari jenis Brachiopoda yang paling tua, yaitu Lower Cambrian. Jenis ini ditemukan pada batuan Lower Cambrian dengan kisaran umur 550 juta tahun yang lalu. Secara garis besar, jenis Phylum Brachiopoda ini merupakan hewan-hewan yang hidup pada masa Paleozoikum, sehingga kehadirannya sangat penting untuk penentuan umur batuan yang sebagai indeks fosil. Baiklah, sekian pemaparan materi tentang Phylum, Mollusca, dan Brachiopoda. Jika dalam penyampaian materi saya banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.